Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Trihersini Wahyuningsih. Saya akan memberikan bahasan tentang tips menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan. Apakah pelanggan itu? Bapak Ibu harus memahami bahwa pelanggan adalah aset penting kita sebagai pedagang. Tanpa pelanggan, bisnis kita tidak akan jalan. Untuk itu, begitu Bapak Ibu sudah punya pelanggan, jangan disia-siakan. Buat pelanggan setia dengan kita. Pelanggan yang setia adalah pelanggan yang loyal. Karakteristik pelanggan loyal itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, mereka akan melakukan pembelian secara berulang. Jadi membeli pertama, puas, membeli lagi, membeli lagi, membeli lagi. Karakteristik yang kedua, apapun barang yang kita tawarkan kepada mereka, mereka sangat berpotensi untuk membeli. Apalagi kalau mereka memang butuh barang itu. Terkadang mereka itu sebenarnya tidak butuh. Tapi karena kita sudah pinter merayu mereka atau mereka sudah percaya dengan Bapak Ibu, maka mereka akan terpengaruh untuk membeli barang yang kita tawarkan. Yang ketiga, pelanggan yang loyal, mereka akan mengajak orang lain untuk membeli di tempat kita. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya promosi lagi. Kita akan mendapatkan konsumen baru dari mereka. Dan yang keempat, pelanggan yang loyal itu adalah mereka yang tidak mudah dipengaruhi oleh pesaing kita. Enak kalau sudah punya pelanggan yang setia dengan kita. Tetapi itu tidak mudah. Nah, Bapak Ibu harus memahami lebih dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah kepuasan. Kepuasan itu merupakan gap antara harapan para pelanggan dengan kenyataan yang diterima. Contohnya, seseorang membeli baju di tempat Bapak Ibu. Mereka berharap bahwa kualitas baju yang mereka dapatkan itu adalah kualitas yang bagus. Tapi kenyataannya setelah mereka membeli baju di tempat Bapak Ibu, kualitas yang mereka harapkan tidak sesuai. Mereka kecewa. Mereka berharap membeli baju di tempat Bapak Ibu akan dilayani dengan baik. Tapi kenyataannya tidak. Pada saat mereka datang ke tempat Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan pelayanan seperti yang mereka harapkan. Mereka kecewa. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa barang yang mereka beli kualitasnya sama dengan yang lainnya, tetapi harganya di tempat Bapak Ibu lebih mahal. Mereka kecewa. Nah, mereka yang kecewa pasti akan meninggalkan kita. Sehingga buatlah konsumen itu puas dengan kita. Faktor yang kedua adalah ikatan emosi. Ikatan emosi yang dimaksudkan di sini adalah konsumen itu merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen lainnya yang menggunakan barang yang sama. Atau mereka merasakan punya ikatan emosi kepada konsumen lain yang sama-sama belanja di tempat Bapak Ibu. Makanya jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya ada pejabat, ada artis, atau public figure lainnya yang belanja di tempat Bapak Ibu, jangan lupa minta foto bareng. Kemudian nanti dipajang. Kalau tidak, minta tanda tangan mereka. Kemudian dipajang. Atau paling tidak, yang banyak juga digunakan oleh pedagang yang lainnya.
mereka bikin banner, kemudian ada tulisannya, pejabat A, sebut namanya, pernah belanja di sini loh. Nah, itu ya. Itu kadang-kadang ketika mereka melihat tulisan-tulisan itu, mereka sangat terpengaruh secara emosional. Gitu. Ya. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah kepercayaan. Begitu seorang itu sudah percaya dengan Bapak Ibu, jangan sampai hilang kepercayaan mereka terhadap Bapak Ibu. Karena orang itu dipercaya orang lain itu tidak mudah. Kalau seorang konsumen sudah percaya pada Bapak Ibu, saya yakin mereka akan loyal. Kemudian faktor yang keempat adalah kemudahan. Seseorang itu loyal karena mereka mendapatkan kemudahan dari Bapak Ibu sebagai pedagang. Misalnya, contohnya, kemudahan-kemudahan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada konsumen Bapak Ibu. Misalnya dalam hal pembayaran. Kadang ada yang bertanya, mereka yang misalnya membeli barang di tempat Bapak Ibu untuk dijual lagi, mereka bertanya, boleh nggak Bu dibayar 2 kali alias kredit? Kemudian ada yang bertanya lagi, Pak, saya nggak bawa uang cash, bisa nggak saya bayar pakai debit card atau kredit card dan sejenisnya? Bisa nggak saya transfer? Nah, itu kemudahan-kemudahan. Kemudian kemudahan-kemudahan yang lain, misalnya saja, nanti kalau barangnya tidak laku, misalnya mereka membeli di tempat Bapak Ibu untuk dijual lagi, nanti kalau barangnya tidak laku, boleh dikembalikan dalam tenggat waktu misalnya 1 minggu atau 1 bulan. Itu kemudahan. Ya. Kemudian faktor yang kelima yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah pengalaman dengan perusahaan atau pengalaman pada saat mereka melakukan pembelian di tempat Bapak Ibu. Kalau mereka belanja di tempat Bapak Ibu mendapatkan pengalaman yang baik, artinya mereka puas, mereka pasti akan menjadi pelanggan yang loyal. Ya. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Terus kalau kita sudah punya pelanggan yang loyal, kan harus kita jaga nih. Kita jaga. Ada beberapa tips untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang pertama, beri reward untuk pelanggan setia. Beri hadiah, kejutan-kejutan. Misalnya, Anda memberikan misalnya voucher diskon. Kemudian memberikan akses untuk layanan yang eksklusif. Misalnya ada baju model baru atau ada produk-produk baru. Mereka kita kasih tahu lebih dulu. Karena mereka adalah pelanggan yang setia. Kemudian misalnya beri hadiah pada saat hari raya gitu. Jadi reward. Yang kedua, layani pelanggan dengan ramah. Saya kira yang ini tidak perlu saya jelaskan ya. Bapak Ibu sudah memahami bagaimana Bapak Ibu bisa melayani pelanggan dengan ramah. Yang ketiga, berikan penawaran-penawaran yang menarik. Prioritaskan pada pelanggan yang setia dulu. Jangan ditawarkan pada pelanggan secara umum. Bila kita punya penawaran-penawaran yang menarik. Kemudian yang keempat, lakukan follow up setelah penjualan. Terutama kalau Bapak Ibu juga berbisnis secara online. Ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sapa mereka. Kemudian minta kritik misalnya atau saran gitu ya. Jadi yang keempat adalah follow up setelah penjualan. Jangan dibiarkan saja, sapa mereka. Kemudian yang kelima, jangan lupa
cari tahu kebutuhan mereka supaya kita bisa selalu memenuhi. Ya. Jadi, apa tuh sebetulnya kebutuhan mereka? Misalnya kita bicara tentang baju, itu misalnya kita tanyakan butuh warna apa, size apa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam, berikan bonus. Ya, saya kira Bapak Ibu tahu, nanti kalau diperlukan memang kita bisa menyampaikan lagi tentang program-program loyalitas pelanggan. Ya, berikan bonus. Kemudian jangan lupa berikan jaminan garansi untuk pelanggan yang loyal. Mereka harus kita perlakukan secara istimewa gitu ya. Berikan jaminan garansi. Misalnya, jika barang tidak cocok, boleh dikembalikan misalnya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menjual dengan cara pengiriman, misalnya Bapak Ibu jamin bahwa barang akan sampai paling lama 5 hari. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedelapan, kalau berkomunikasi, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, yang simple aja bahasanya. Kemudian yang lainnya adalah dengarkan apabila pelanggan Anda mengeluh. Dengarkan dulu. Ya. Apa keluhan mereka? Jangan dipotong pembicaraannya. Begitu selesai mereka menyampaikan keluhannya atau ketidakpuasannya kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus memberikan solusi. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya keluhan mereka itu tidak bisa langsung diselesaikan, minta waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Segera kabari mereka. Dan yang terakhir, apabila memang kita sebagai pedagang itu salah, ya akui kesalahan kita. Karena setiap orang itu pasti pernah mengalami kesalahan. Prinsipnya ngalah. Dengan konsumen itu kita ngalah. Ngalah bukan untuk kalah, tetapi ngalah untuk menang. Jadi kalau misalnya mereka menyampaikan ketidakpuasan, mereka komplain, ya sudah, akui kesalahan kita. Maaf dulu, minta maaf dulu, kemudian jelaskan, dan jangan lupa berikan solusi. Ya, saya kira itu tips sederhana untuk menjaga loyalitas pelanggan kita. Nampaknya sederhana Bapak Ibu, tapi sebenarnya bukan perkara yang mudah untuk menjaga loyalitas pelanggan. Kenapa? Karena pesaing kita banyak. Bapak Ibu bisa lihat berapa banyak orang yang jualannya atau produknya sama dengan Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau mereka itu kecewa sedikit saja, mereka bisa dengan mudah pindah ke tempat lain. Sehingga mari kita bersama-sama mengevaluasi dari 10 tips yang saya sampaikan tadi, mana yang belum Bapak Ibu lakukan? Lakukanlah. Supaya pelanggan kita loyal. Dan mereka akan mengajak teman-teman dan saudaranya untuk belanja di tempat Bapak Ibu, sehingga jumlah konsumen baru juga semakin meningkat. Insya Allah, laba Bapak Ibu juga akan meningkat.